Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, adik-adik seluruh Indonesia. Kita kembali lagi di channel Ismail Rianda. Untuk kali ini kita akan membahas kaitannya dengan sistem tata surya, khususnya di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 di tingkat SMP atau MTS atau sederajat. Silakan adik-adik semuanya disiapkan buku catatannya. Nanti kalau ada hal yang penting, jangan lupa untuk ditulis dan jadilah sebuah catatan rangkuman singkat, padat, tentunya untuk mempermudah kalian dalam belajar. Dan nantinya di akhir sesi ini akan ada sesi evaluasi. Linknya akan saya taruh di deskripsi dan juga pada layar paling akhir ya. Jadi pastikan jangan lupa kalian dari awal sampai selesai disimak, dicatat hal-hal yang penting. Kemudian nanti di akhir sesi ditulis juga link untuk melakukan evaluasi, dan tentunya itu akan bisa menambah nilai dan bisa kita tahu bagaimana kita bisa menguasai pada materi sistem tata surya kali ini. Oke, langsung saja Dedek semuanya, kita mulai pembahasannya dari yang pertama. Apa itu tata surya? Kita mulai dari sini ya. Tata surya adalah sistem yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Semua anggota tata surya bergerak pada orbitnya masing-masing karena adanya gaya gravitasi. Kemudian, kita akan bedah ya, apa saja sih anggota dari tata surya? Yang pertama ada matahari, yaitu sebagai bintang atau pusat tata surya, juga sebagai sumber cahaya dan panas. Kemudian ada planet-planet, di mana planet itu adalah benda langit yang mengelilingi matahari sesuai dengan jalur orbitnya masing-masing secara teratur ya itu. Jadi kalau hanya memutar tapi tidak teratur, itu tidak dikatakan planet seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Ada satelit alami, yaitu benda yang mengelilingi planet yang pure murni ya, alami tanpa buatan atau campur tangan dari manusia. Kemudian ada asteroid, yaitu batuan kecil yang mengorbit matahari. Ada komet, benda es dan debu yang berekor saat dekat dengan matahari. Dan juga ada meteoroid ya, yaitu batuan kecil di ruang angkasa. Nanti untuk meteoroid ini ada beberapa istilah ya. Ada meteor, ada meteorit, dan nanti kita akan bedah di belakang. Oke, selanjutnya pusat tata surya itu apa? Matahari. Nah, matahari ini bukan planet. Dia adalah kategori apa? Kategori bintang yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Jadi dia menjadi pusat tata surya di alam semesta ini ya. Matahari menghasilkan cahaya panas yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Tanpa matahari tidak akan ada kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Salah satunya manfaat dari matahari apa? Bisa menghasilkan proses fotosintesis ya dari sinarnya kepada tumbuhan, sehingga tumbuhan tersebut bisa menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap harinya. Kemudian kita ke planet-planet di tata surya. Yang pertama yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius, kemudian ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan planet yang jelas dihuni oleh makhluk hidup adalah di planet ketiga, yaitu planet Bumi. Selanjutnya kita kelompokkan ini dari beberapa planet yang ada jadi beberapa bagian. Jadi nanti ada yang namanya planet dalam dan juga ada yang namanya planet luar. Planet dalam tata surya dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan letaknya terhadap sabuk asteroid. Yang pertama ada planet dalam atau bisa dikatakan terestrial. Itu terdiri dari planet Merkurius, ada Venus, Bumi, dan Mars. Jadi itu berukuran lebih kecil dan permukaannya padat. Kemudian ada planet luar atau bisa dikatakan juga Jovian, di mana planet luar tersebut terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ukurannya jauh lebih besar dan tersusun dari gas. Itulah perbedaan antara terestrial dan Jovian. Selanjutnya yaitu Bumi. Bumi adalah memang sebagai planet putih hunian
dari semua planet yang ada. Jadi ciri-ciri bumi adalah dia memiliki atmosfer, mengandung banyak air, suhunya sesuai untuk kehidupan, dan memiliki satelit alami. Itu apa? Satelit alaminya namanya bulan. Kemudian gerak bumi itu ada dua ya, jadi ada rotasi dan ada revolusi. Bumi melakukan dua jenis gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Yang dimaksud rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya yang menyebabkan salah satunya terjadinya siang dan malam. Kemudian bumi juga melakukan revolusi, yaitu revolusi itu adalah peredaran bumi mengelilingi matahari yang menyebabkan pergantian musim. Itulah gerak yang dilakukan oleh bumi dari rotasi dan revolusi. Selanjutnya yaitu ada satelit. Jadi satelit itu ada dua jenis ya, satelit buatan dan satelit alami. Satelit adalah objek yang mengorbit planet, bulan, atau benda astronomi lainnya. Satelit dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Kita sekarang ke yang pertama dulu, yaitu satelit buatan, yaitu objek yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan ke orbit untuk tujuan tertentu. Pastinya banyak ya satelit yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian satelit alami, yaitu objek yang terbentuk secara alami dan mengorbit planet atau benda langit lainnya. Jadi sudah sangat berbeda sekali ya. Buatan dibuat oleh manusia dan ada tujuan tertentu, terutama untuk kebermanfaatan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Namun kalau satelit alami jelas itu satelit yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya bulan. Nah, ini bulan itu satelit alami ya. Bulan adalah satelit alami yang mengorbit bumi. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Meskipun demikian, nah cahayanya ini yang terang itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi bulan memancarkan cahayanya yang diterimanya dari matahari dan dipantulkan ke bumi. Seperti itulah prosesnya ya. Jarak yang tepat antara bulan dan bumi menyebabkan gaya gravitasi bulan turut berperan dalam menjaga kestabilan bumi. Kemudian benda-benda langit tadi yang sudah disebutkan juga ya, sekarang kita bongkar nih. Asteroid itu jelas ya, batuan kecil di antara Mars dan Jupiter untuk orbitnya ya. Kemudian komet itu benda langit yang berekor, seperti ada apinya gitu ya. Dan berikutnya ada meteoroid, yaitu batuan kecil di ruang angkasa. Kita akan bedah di sini untuk yang meteoroid karena dia ada 3 jenis kategori dari benda luar angkasa tersebut. Yang pertama yang dimaksud dengan meteoroid tadi sudah dikatakan di awal ya. Jadi itu objek kecil yang memang berada di ruang angkasa yang berukuran lebih kecil dari asteroid. Itu namanya meteoroid. Kemudian nah terkadang kan kita ada bola seperti ada apinya gitu ya, itu namanya meteor. Nah beda nih ya, meteor ini adalah fenomena yang terjadi ketika meteoroid itu memasuki atmosfer bumi dan terbakar akibat gesekan dengan udara, menciptakan jejak cahaya yang sering disebut bintang jatuh. Itu namanya meteor. Dan sebutan yang ketiga adalah ini ya, balik lagi yang ini nih sekarang, meteorit. Jadi meteorit itu adalah bagian dari meteoroid tapi yang berhasil bertahan saat memasuki atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Intinya apa? Jatuh sampai ke bumi. Itu namanya meteoroid. Jadi memang ada 3 bahasa ya kaitannya dengan meteoroid, meteor dan meteoroid tapi pakai T. Oke, kemudian kita bahas ya yang namanya apa sih? Gerhana bulan dan gerhana matahari yang tentunya tidak asing ya, dan ini sangat berperan penting pada kehidupan kita. Yang pertama kita bongkar dulu dari gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Ada berapa sih jenis gerhana bulan ini? Itu dibagi menjadi 3 jenis gerhana bulan. Ada gerhana bulan total, kemudian gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Kita simak mulai dari yang pertama, gerhana bulan total.
di mana gerhana ini terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan umbra bumi saat mengorbit mengitari bumi, atau matahari, bumi, dan bulan posisinya dalam satu garis lurus tegak. Kemudian gerhana bulan sebagian, posisi ini terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari karena sebagian permukaan bulan itu berada di sinar penumbra. Jadi artinya ini sedikit berpindah posisinya ya, yang tadinya kalau bulan penuh itu lurus tegak lurus antara matahari, bumi, dan bulan. Kalau ini bulannya agak berbeda arahnya. Kemudian gerhana bulan penumbra, di mana gerhana ini terjadi ketika posisi bulan, matahari, bumi sejajar, di mana seluruh bagian bulan masuk ke bayangan penumbra bumi. Itu ya jenis-jenis gerhana yang terjadi pada bulan. Kemudian kita akan bahas yang namanya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, bumi berada dalam satu garis lurus. Dan gerhana matahari juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada gerhana matahari total, kemudian ada gerhana matahari sebagian, dan ada gerhana matahari cincin. Kita bedah mulai dari posisi gerhana matahari total. Jadi pada posisi ini terjadi ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi, kemudian menutupi matahari sepenuhnya. Atau matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Dan gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan lewat di antara matahari dan bumi, tetapi matahari, bulan, dan bumi tidak sejajar sempurna. Terjadilah gerhana matahari sebagian. Kemudian gerhana matahari cincin, di mana posisi ini terjadi ketika bulan lewat di antara matahari dan bumi, tetapi ia berada pada titik terjauhnya dari bumi. Itu dikatakan gerhana matahari cincin. Itulah jenis-jenis gerhana ya, pada matahari maupun pada bulan. Oke, kita di sesi pembahasan terakhir kali ini, yaitu kita akan berbicara yang namanya lapisan matahari. Kita mulai dari struktur umum atau utamanya lapisan dari matahari, yaitu struktur lapisannya dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu ada lapisan luar dan ada lapisan dalam. Di lapisan luar terdapat yang namanya fotosfer, kemudian kromosfer, dan korona. Di lapisan dalam terdapat yang namanya inti atau core, zona radiasi, dan zona konveksi. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama kita dari inti atau core. Inti tersebut sebagai pusatnya matahari. Di dalam inti juga terjadi reaksi fusi hidrogen helium. Temperatur inti dari matahari suhunya kurang lebih sekitar 15 juta derajat Celcius. Dan inti ini sebagai sumber utama dari cahaya dan panas. Itulah inti dari matahari. Kemudian di zona radiasi dan konveksi. Untuk zona radiasi yaitu energi berpindah lewat radiasi. Kalau di konveksi, energi berpindahnya lewat arus konveksi. Kemudian yang kedua, pada zona radiasi, cahaya butuh ribuan tahun ini untuk keluar. Sedangkan di konveksi, plasma bergerak naik turun seperti air mendidih. Dan yang ketiga di zona radiasi, yaitu zona ini berada tepat di atas inti matahari. Kemudian di zona konveksi, lapisan ini terletak di atas zona radiasi. Itulah perbedaan antara zona radiasi dan zona konveksi. Berikutnya kita ke fotosfer. Jadi fotosfer itu permukaan matahari yang terlihat dari bumi. Suhu ini mencapai lapisannya kurang lebih 5.500 derajat Celcius. Merupakan tempat munculnya bintik matahari, yaitu di fotosfer. Kemudian di kromosfer dan di korona. Kita ke kromosfer dulu ya. Jadi kromosfer itu lapisan tipis di atas fotosfer
tampak merah saat terjadi gerhana. Kemudian kalau korona, lapisan terluar seperti mahkota cahaya, terbuat dari plasma yang sangat panas dan terionisasi. Mereka ini kita bisa melihatnya dari bumi ya, karena kan memang bagian mereka adalah di bagian luarnya dari matahari. Oke, jadi apa sih yang tadi kita pelajari ya? Kalau kita mempelajari tata surya, yang jelas kita bisa memahami nih posisi bumi. Kita juga bisa mengetahui ya kaitannya dengan gerhana, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Dan terutama kita juga bisa menambah wawasan kaitannya dengan tata surya ini. Apalagi kita juga bisa mengembangkan yang namanya iptek ya, seperti itu. Dari sinilah kita bisa tarik kesimpulan ya, di mana sistem tata surya terdiri atas matahari sebagai pusat dan berbagai benda langit yang mengelilinginya. Bumi merupakan bagian dari tata surya yang memiliki kondisi mendukung kehidupan. Dengan mempelajarinya, kita dapat memahami alam semesta dengan lebih baik. Dan tentunya, ayo kita mari bersyukur bersama-sama. Kita bisa melihat tata surya, mempelajari tata surya, dan bisa juga merawat alam ini dengan sebaik mungkin. Oke, begitulah kesimpulannya ya adik-adik semuanya untuk sesi materi pada hari ini. Dan untuk mempertajam bagaimana pemahaman kalian, silakan adik-adik semuanya wajib ya mengerjakan link evaluasi ya. Jadi di mana itu linknya sudah saya sematkan. Silakan kalian bisa melakukan ini dikerjakan menggunakan HP-nya masing-masing atau di komputer maupun di laptop dengan alamatnya itu https kecil semua ya, .2 garis miringnya ada 2 bit kecil semua, titiknya 1 L ya kecil semua, garis miring T-nya besar ya, tata itu T-nya besar, surya S-nya yang besar, kelas K-nya juga yang besar, terus angka 7 underscore atau garis bawah ya. Kemudian tulis IPA, hurufnya besar semua. Tidak ada spasi, harus mirip seperti ini, harus sama persis. Karena kalau nggak sama persis, tidak dapat mengakses link evaluasi atau pertanyaan yang tentunya nanti bisa membuat adik-adik semakin mantap menguasai materi tata surya. Dan tentunya juga akan dimasukkan ke dalam proses penilaian. Atau nanti silakan bisa diklik di deskripsi ya, nanti saya sudah disematkan di deskripsi kaitannya dengan link evaluasi ini. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa di sesi berikutnya. Semangat terus belajarnya dan semuanya, semoga cita-cita yang kalian dapat tercapai di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.